itu kita dulu sehari aja bisa omset 50, 30. Sekarang nyari sejuta aja susah. Ya, biasa fenomena sosial e-commerce menjadi sorotan selama sepekan, terutama soal TikTok Shop. Nah, berjualan sambil live di TikTok ternyata sudah ramai dilakukan. Selain UMKM, para selebritis tanah air juga mencoba peruntungan berjualan di TikTok Shop. Siapa yang menyangka bahwa media sosial yang awalnya hanya membagikan video pendek ini, kini sudah berubah menjadi pasar raksasa yang menawarkan berbagai produk. Bahkan gempuran sosial e-commerce ini membuat pasar tekstil terbesar se-Asia Tenggara, Tanah Abang, lesu. Di sini 6,2 dengan diskontinya barangnya ini. Seperti inilah transaksi jual beli yang tersaji di media sosial TikTok. Secara mudah, siapa saja pengguna TikTok bisa berjualan live. Semakin banyak pengikut di TikTok, semakin besar pula peluang membeli produk yang dijual. Siapa sangka TikTok yang awalnya media sosial yang hanya membagikan video pendek kini berubah menjadi pasar raksasa yang menawarkan berbagai produk. Serbuan social e-commerce ini berdampak pada pasar tradisional, salah satunya adalah Pasar Cipadu, Tangerang, Banten. Pusat tekstil terbesar di Tangerang ini tak lagi diminati pembeli. Penampakan yang sama juga terjadi di Taman Puring, Jakarta Selatan. Pusat sepatu murah ini kian redup, tak kuat menahan serbuan toko online. Sementara pusat grosir tekstil terbesar se-Asia Tenggara, Pasar Tanah Abang, juga sepi pembeli. Sejak pandemi COVID-19 lalu, Tanah Abang perlahan lesu. Ditambah lagi maraknya transaksi jual beli secara online, membuat pasar Tanah Abang di ujung tanduk. Salah seorang pedagang, Rian, mengaku saat ini untuk mendapat keuntungan 1 juta saja sehari sulit. Padahal sebelum pandemi, ia mampu meraup keuntungan mencapai 50 juta rupiah per hari. Dulu enak Kak, sebelum ada online segala macam itu kita dulu sehari aja bisa omset 50, 30. Sekarang nyari sejuta aja susah. Bisa sampai 50, 30 sehari itu gampang nyari. Iya. Sudah dicoba juga. Dicoba online kayak di TikTok juga ada dicoba. Terus kalau followernya sih gede Kak. Penontonnya lumayan banyak, tapi omset tetap nggak memadai. Kalau untuk ngomongin omset sekarang, saya rasa sedih sekali. Prihatin sekali bener. Untuk mencapai angka 2 juta aja kita susah banget terus terang. Ya kita mencoba bersaing seperti di e-commerce yang lain, kita live, kita berusaha live. Kita pernah mencoba beberapa bulan, tapi efeknya nggak begitu mengena. Sementara itu, sejumlah pelaku industri tekstil di Kabupaten Jawa Barat terancam gulung tikar. Serbuan praktik jual barang murah atau predatory pricing di social e-commerce TikTok Shop CS diduga menjadi salah satu penyebabnya. Ya, pemerintah merespon cepat gempuran sosial e-commerce yang dianggap membuat pasar Tanah Abang di ujung tanduk. Bahkan Presiden Joko Widodo juga sudah mengumpulkan menteri ini untuk rapat terbatas membahas masalah ini. Pemerintah akhirnya memutuskan untuk melarang sosial e-commerce melakukan transaksi jual beli secara langsung. Media sosial seperti TikTok hanya diizinkan untuk memfasilitasi promosi penjualan. Pemerintah gerak cepat merespon gempuran sosial e-commerce yang menyebabkan pasar Tanah Abang lesu. Menteri Koperasi dan UMKM Teten Mas Duki meninjau langsung kondisi pasar Tanah Abang pada 21 September lalu. Teten menyebut pedagang di Tanah Abang kalah saing dengan toko online. Ia juga sempat berkunjung ke pelaku industri tekstil di Kabupaten Bandung, Jawa Barat untuk meninjau langsung pelaku usaha yang babak belur dan terancam bangkrut. Kemudian pada 25 September 2023,
Jokowi memanggil sejumlah menteri terkait membahas sosial e-commerce khususnya TikTok Shop. Presiden Jokowi pun angkat bicara soal tergerusnya omset penjualan pedagang tradisional yang terhalang dengan munculnya platform sosial media yang dijadikan platform jual beli online. Sosial media yang digunakan untuk e-commerce besok mungkin keluar karena dampaknya memang sangat dahsyat sekali. Kita terlambat hanya berapa bulan saja sudah efeknya kemana-mana. Usai rapat terbatas, pemerintah resmi melarang sosial media untuk melakukan transaksi jual beli. Social commerce itu hanya boleh memfasilitasi promosi barang atau jasa. Promosi barang jasa. Tidak boleh transaksi langsung, bayar langsung, nggak boleh lagi. Sementara itu, Menkominfo menegaskan nantinya akan ada aturan untuk memisahkan antara sosial media dan platform jual beli online. Kemudian pada Rabu 27 September 2023, pemerintah melalui Kementerian Perdagangan resmi menerbitkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023 tentang perizinan berusaha, periklanan, pembinaan dan pengawasan pelaku usaha dalam perdagangan melalui sistem elektronik. Dalam kebijakan tersebut dijelaskan bahwa social commerce seperti TikTok tidak boleh berjualan, tetapi hanya diperbolehkan untuk melakukan promosi barang dan jasa. Ya, sebenarnya pelarangan ini bukan hanya untuk TikTok Shop, Mesa, karena pemerintah ini mengatur cukup komprehensif dalam Permendag Nomor 31 Tahun 2023 yang akan kita bahas pada segmen kali ini. Kita akan melihat langsung, Mesa, ini dia. Yang dibahas dalam aturan ada 6 poin setidaknya aturan larangan jualan di media sosial yang dituangkan dalam Permendag Nomor 31 Tahun 2023. Yang pertama ada persyaratan identitas dan standarisasi barang dagangan. Kemudian yang kedua adalah pemenuhan standar barang atau jasa. Yang ketiga adalah harga minimum barang impor. Keempat adalah marketplace dilarang menjadi produsen. Ini yang kemudian menjadi perbincangan banyak pihak. Karena kemudian bagaimana kemudian sosial media ini tidak menjadi marketplace begitu ya. Jadi sosial media tetaplah menjadi sosial media dan marketplace tetaplah menjadi marketplace. Kelima, bahwa social e-commerce hanya tempat promosi. Jadi dilarang untuk bertransaksi secara langsung seperti halnya yang sekarang sudah terjadi, salah satunya adalah di TikTok Shop. Dan yang keenam adalah mengutamakan produk dalam negeri karena selain TikTok ini sudah menjadi TikTok Shop, yang dikhawatirkan banyak pihak adalah banyaknya gempuran produk impor yang membanjiri social commerce itu. Kita selanjutnya akan melihat, Mirsa, ini nilai barang terjual dari platform e-commerce. Kita sudah memasukkan TikTok sebagai e-commerce ya. Kalau kita mungkin menganggap bahwa TikTok itu hanya sosial media, tapi sekarang sudah disebutnya social commerce. Jadi sosial media sekaligus e-commerce. Kalau kita lihat, ini di setidaknya Shopee masih menjuarai di posisi pertama. Ada transaksi 277,6 triliun rupiah. Diikuti Tokopedia, kemudian Lazada, Bukalapak, kelima ada TikTok dan juga Blibli.com. Kita melihat, biasa, kalau misalnya kita ingat, sebenarnya TikTok ini pemain baru di social commerce ini ya. Social commerce ini baru dihancurkan tahun 2021, tapi sudah merajai pasar. Kelima, tidak main-main ya. Transaksinya bahwa 38,5 triliun rupiah. Ini juga yang kemudian banyak dikhawatirkan oleh berbagai pihak karena dikhawatirkan bahwa ini akan memonopoli pasar, jadi sekaligus menjadi sosial media, tapi juga ia bersifat sebagai e-commerce, begitu ya. Kita akan melihat selanjutnya. Yang akan dibahas selanjutnya adalah jumlah mitra platform e-commerce. Ini dia, Shopee memang masih menjadi platform yang paling banyak digunakan untuk bertransaksi, kemudian juga dengan jumlah mitra terbanyak, ada 24 juta jumlah mitra yang sudah berhasil digait oleh Shopee, begitu ya, yang saat ini masih merajai pasar Indonesia. Diikuti oleh Bukalapak di angka 17 juta jumlah mitra, kemudian ada Tokopedia di 14 juta, diikuti Lazada 13 juta mitra, dan Blibli di 0,225 juta. Ya, kalau kita melihat bahwa
TikTok ini belum masuk menjadi yang paling atas, karena memang kalau kita ingat bahwa TikTok ini masih tergolong baru ya. Kalau kita lihat nih, kalau kita ingat-ingat biasa TikTok itu sebenarnya secara sosial media pun masih baru. 2016 pada saat itu diluncurkan, 2019 baru booming, kemudian 2021 mereka sudah meluncurkan TikTok Shop. Jadi apa ya, ekspansinya sangat signifikan begitu. Bagaimana kemudian dari aspek sosial media pun mereka menggeser begitu, posisi Instagram, Facebook, kemudian dari sosial commerce mereka juga mulai nih menjadi pemain utama di e-commerce ini. Ya, pemirsa, jika kita melihat memang UMKM yang bermitra dengan platform e-commerce ini bukan tidak beradaptasi dengan digitalisasi. Para pedagang juga seperti kita lihat tadi bahwa banyak yang sudah mencoba peruntungan secara online atau misalnya dengan live streaming, berjualan online, sama halnya dengan toko offline tentunya ada yang sukses meraup banyak keuntungan, tapi ternyata banyak juga yang gagal. Perkembangan teknologi dan perubahan perilaku konsumen memaksa para pelaku usaha untuk beralih berjualan lewat online. Salah satunya adalah Arka, pedagang baju muslim di Blok A Pasar Tanah Abang. Sejak omsetnya menurun selama 2 tahun terakhir, ia mengaku sempat menjajal berjualan lewat platform sosial e-commerce. Tetapi, tetap saja sepi pembeli. Menurutnya, ia kalah saing dengan sejumlah influencer hingga artis yang memiliki jumlah pengikut yang banyak. Perang harga di e-commerce dengan perang harga e-commerce itu membuat kita merasa kita ketinggalan. Tetangga-tetangga kita mencoba, kita juga pernah mencoba. Di sana kita kalah dengan artis dan influencer yang sudah memiliki banyak pengikut. Tetapi berbeda dengan Arka, pedagang lain Muspian yang sudah berjualan sejak 2012 bercerita soal anjloknya omset pedagang sejak pandemi COVID-19. Keuntungan besar yang selama ini didapat dengan berjualan sandal tiba-tiba anjlok saat pandemi COVID-19. Kemudian, Muspian mencoba keberuntungan berjualan secara online. Ternyata omset penjualannya jauh lebih besar dibandingkan berjualan offline. Jadi, kalau boleh dibilang lebih gedein online kayak gini daripada kita ambil kuantiti grosiran dulu. Bagusan sekarang. Kalau online berapa tuh Pak angkanya? Kalau online ya bisa 30, bisa ya tergantung lah. Muspian juga menyadari adanya perubahan perilaku konsumen sejak pandemi COVID-19. Konsumen dinilai merasa nyaman berbelanja secara online lantaran barang yang dibutuhkan bisa sampai ke rumah tanpa harus pergi ke toko. Ya, biasa jurus pemerintah untuk menjaga UMKM memang perlu diuji. Apakah kemudian aturan Permendag nomor 31 tahun 2023 ini mampu menjaga keberlangsungan UMKM atau justru menimbulkan masalah baru? Karena banyak juga pihak yang mengkritik keputusan pemerintah untuk menutup social commerce dengan berjualan secara langsung. Jangan-jangan pemerintah malah membakar lumbung yang sudah dibentuk ekosistemnya. Namun yang jelas pengawasan ketat terhadap aturan ini penting untuk dilakukan. Peran pemerintah dalam menjaga keberlangsungan UMKM dinanti. Apakah jurusan pemerintah merevisi Permendag nomor 31 tahun 2023 ini mampu menjaga nasib UMKM agar tak hancur? Asosiasi UMKM Indonesia menyambut baik ditertibkannya Permendag nomor 31 tahun 2023 tentang perizinan berusaha dalam perdagangan melalui sistem elektronik yang segera berlaku. UMKM yang offline itu setidaknya diberikan kesempatan yang sama dalam persaingan usaha. Jadi tidak ada ranah yang dikuasai oleh salah satu platform tertentu, khususnya sekarang social commerce yang berkembang. Ditambah lagi dengan adanya Permendag ini,
menjadi kontrol dari pemerintah terhadap peredaran produk-produk yang dijual murah. Sementara itu, menurut Direktur Eksekutif Institute for Development of Economic and Finance, Tauhid Ahmad, efektivitas dari revisi Permendak yang melarang media sosial untuk berjualan akan dipertanyakan jika pengawasan yang dilakukan tidak ketat. Saya kira kalau tanpa ada pengawasan sulit itu bisa diimplementasikan begitu. Yang kedua juga harus melihat bagaimana cross border, perbatasan-perbatasan di mana barang-barang itu juga bisa masuk dengan harga murah begitu. Meski katakanlah sudah ada Permendak, tetapi cross border kita sangat luas dan terbuka, ya barang-barang seperti itu akan sangat mudah sehingga butuh pengawasan. Perkembangan teknologi digital mengubah tren perilaku konsumen. Mau tidak mau, penjual juga harus beradaptasi dengan cepat di era digitalisasi ini. Sementara pemerintah harus berperan aktif dalam menjaga keberlangsungan pelaku usaha, baik UMKM yang konvensional maupun UMKM yang sudah terjun di dunia online. Tim Liputan, Universe.